Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Di masa pandemi ini tetap jaga kesehatannya ya Ananda semua. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Ananda, apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Oke, bagus. Baiklah Ananda sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita kan telah mempelajari tentang alat-alat ukur. Apakah ada yang masih ingat apa saja alat-alat ukur yang kita pakai? Bu. Ya. Ada mistar, jangka sorong, mikrometer, strobe, stopwatch, sama neraca. Ya. Dan apakah masih ada yang ingat berapa skala terkecil dari mistar? Saya, Bu. Ya. Skala terkecil dari mistar 1 mm, Bu. Ya, benar ya. Berarti masih ingat semuanya ya. Iya sih, Bu. Ya, pada pelajaran hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Saya, Bu. Ya? Hari ini kita mau belajar ketidakpastian pada pengukuran, Bu. Ya, benar sekali ya. Kita akan mempelajari tentang ketidakpastian pada pengukuran, di mana ketidakpastian pada pengukuran ini sangat berperan penting dalam ilmu sains. Karena kalau tidak ada kepastian, maka pengukurannya itu dianggap tidak sah atau tidak sains. Dan selanjutnya, ketidakpastian itu sering sekali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita mengukur dengan mistar, menimbang dengan neraca, dan yang lain-lainnya. Nah, berdasarkan percobaan kita kemarin, apakah hasil dari pengukuran kita itu sama, Ananda? Enggak, Bu. Beda. Ada yang sama, ada yang beda gitu. Oh ya, karena ada hasil yang berbeda itulah didapatkan ketidakpastian. Maka kita akan melakukan perhitungan terhadap ketidakpastian dari pengukuran kita pada percobaan yang lalu. Baik Ananda, apakah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan Ananda semua mampu menunjukkan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran dan juga mampu mengukur ketidakpastian pada percobaan sebelumnya. Dan cakupan materinya yang pertama kesalahan pada pengukuran, kemudian ketidakpastian pengukuran tunggal dan juga ketidakpastian pengukuran berulang. Baiklah, pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai ketidakpastian. Apakah Ananda tahu apa itu ketidakpastian? Ketidakpastian itu error, Bu. Ya, apakah ada yang lain? Ketidakpastian itu adalah ketidakpastian dalam mengukur sesuatu karena adanya kesalahan atau error, Bu. Ya, sudah tepat ya, karena ketidakpastian itu adalah ketidaktelitian atau ketidaktepatan dalam mengukur sesuatu karena adanya error atau kesalahan. Apakah Anda semua tahu apa saja kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran? Ada yang tahu? Ya, Bu. Kesalahan pada pengamat, lalu kesalahan pada alat ukur. Ya, apakah ada yang tahu apa itu contohnya? Contohnya itu, kalau kesalahan pengamat yaitu tidak teliti dalam membaca alat ukur, tidak melakukan kalibrasi, Bu. Dan kalau kesalahan alat ukur seperti alat ukur itu sudah lama dan skala ukurnya tidak terlihat lagi, Bu. Ya, benar. Jadi kesalahannya itu banyak ya, bisa saja karena ada kesalahan pengamat sendiri maupun kesalahan pada alat ukur. Selanjutnya, ketidakpastian itu Ananda akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ketidakpastian pengukuran tunggal dan ketidakpastian pengukuran berulang. Apakah Anda semua tahu apa yang dimaksud dengan ketidakpastian tunggal dan ketidakpastian pengukuran berulang? Saya, Bu. Ya. Ketidakpastian tunggal itu merupakan pengukuran yang hanya dilakukan satu kali dan pengukuran yang berulang itu yang dilakukan berulang kali. Ya, benar ya. Kalau misalnya dari kedua ketidakpastian ini, apakah menghasilkan hasil yang sama? Beda, Bu. Kenapa bisa beda? Karena dalam pengukuran berulang itu nanti ada data yang dirata-ratakan.
Ya, jadi pada ketidakpastian pengukuran tunggal nanti secara sistematis dia secara matematisnya dirumuskan dengan X sama dengan X bar plus minus delta X. Yang mana X-nya ini pengukuran yang kita lakukan tunggal atau sekali saja. Kemudian delta X-nya ini adalah skala nonius atau skala terkecil dari alat ukurnya atau NST alat ukurnya. Kemudian ketidakpastian pengukuran berulang dia dapat dirumuskan menjadi X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 per banyaknya pengukuran. Sedangkan ketidakpastiannya dapat kita hitung dengan 1 per N akar N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N. Pada ketidakpastian pengukuran berulang ada namanya ketidakpastian relatif. Nanti kita dapat mengukurnya dari hasil ketidakpastian itu per hasil rata-rata dikali 100%. Nah, disinilah kita dapat menghasilkan ketidakpastian relatifnya. Baiklah Anda semua, ini adalah hasil pengukuran eksperimen kita minggu lalu. Apakah ada yang bisa mengerjakan untuk mencari ketidakpastiannya dan mencari ketidakpastian relatifnya? Apakah ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan maju ke depan. Bu, ini udah selesai. Nilai relatifnya 0,7%. Ketidakpastiannya? Nilai ketidakpastiannya 12,1 plus minus 0,08 cm. Ya, benar ya. Ya, jadi ini hasil dari perhitungan yang kita lakukan terhadap pengukuran minggu lalu. Apakah ada yang tidak paham, Ananda? Nggak ada, Bu. Paham. Ya, bagus ya. Ya, Bu. Baiklah, karena semuanya sudah paham dari pertemuan kita kali ini, apakah ada yang bisa menarik kesimpulan? Maju, Bu. Biasa yang maju yang paling. Saya, Bu. Ya? Jadi ketidakpastian itu apa ya, Bu? Ketidaktelitian dalam melakukan pengukuran karena kesalahan. Kesalahannya yaitu kesalahan pengamat atau kesalahan alat itu sendiri. Lalu adanya ketidakpastian pengukuran tunggal dan kepastian itu ada ketidakpastian tunggal dan ketidakpastian berulang. Ya, benar ya. Jadi pada pelajaran kali ini kita dapat mengambil manfaat. Dengan belajar ketidakpastian, kita dapat mengukur sesuatu itu lebih teliti lagi ya, Nanda semua. Ya, Bu. Nah, jadi untuk menambah pengetahuan Ananda lagi, kerjakan latihannya. Latihannya yang ada di handout yang Ibu berikan dan nanti dikumpul minggu depan. Dan untuk pelajaran minggu depan kita masuk ke bab baru mengenai vektor. Jangan lupa baca bukunya ya. Baik, Bu. Baiklah, karena waktu kita telah habis, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.